pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Tubuh mencerna makanan dengan dua cara, yaitu dengan satu mekanis dikunyah dan dua kimiawi, enzim pencernaan. Anatomi fisiologi sistem pencernaan ada mulut. Mulut tersusun dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Saliva dihasilkan oleh kelenjar aprotis, submandibularis, dan sublingualis. 2. Terdapat faring. Faring berperan mengantarkan makanan dan minuman dari rongga mulut menuju kerongkongan. 3. Esofagus merupakan saluran panjang dengan panjang 25 cm. Esofagus berperan sebagai saluran makanan maupun minuman dari faring ke lambung. Lambung berperan sebagai tempat pencerna secara mekanik dan kimiawi. Lambung menghasilkan asam lambung, HCl, yang berfungsi sebagai penghancur makanan dan desinfeksi makanan yang terkontaminasi. Lambung memiliki 3 bagian, fundus yang tersambung dengan esofagus, korpus bagian tengah, dan pilorus yang bersambung dengan usus halus. Usus halus memiliki panjang 6-7 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Yang keenam, terdapat usus besar yang berfungsi menyerap sekitar 90% air dari sisa makanan dan memadatkannya menjadi feses. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascendens menaik, 2 kolon transversum melintang, 3 kolon descendens menurun. Di dalamnya terdapat bakteri. Anus merupakan ujung saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pengeluaran sisa pencernaan. Anus terdiri dari 2 otot sphincter, sphincter interna dan sphincter eksterna. Kelenjar dan aksesoris sistem pencernaan. 1. Kelenjar saliva. Fungsi umum kelenjar saliva adalah menghasilkan saliva, air liur, menghasilkan amilase dan lisozim, melarutkan makanan, serta melindungi mulut terhadap panas, dingin, dan asam. Yang kedua ada hepar, hati atau liver. Fungsi utama hati adalah detoksifikasi, metabolisme karbohidrat dan lemak, protein, serta absorpsi lemak dan vitamin. Hati juga menghasilkan larutan monezim dengan pH basah yang berwarna kuning kehijauan bersama cairan empedu. Yang ketiga ada kantong empedu. Fungsi utama dari kantong empedu adalah menyimpan sekitar 30-60 ml cairan empedu yang dihasilkan oleh hati lalu dilepaskan ke duodenum. Yang keempat ada pankreas. Fungsi utama pankreas adalah menghasilkan enzim pencernaan dan juga menghasilkan hormon insulin untuk metabolisme glukosa. Mekanisme pencernaan makanan. Pencernaan karbohidrat. Secara mekanik, makanan akan dihaluskan oleh gigi dan secara kimiawi oleh enzim. Selanjutnya, makanan dari mulut akan didorong masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, karbohidrat akan dicerna secara kimiawi oleh HCl. Kemudian masuk ke dalam usus dan kelenjar akan mengeluarkan enzim amilase. Pencernaan protein. Di dalam lambung, makanan yang mengandung protein akan dirombak oleh asam lambung dan enzim pepsin. Sebagian protein yang telah dicerna masuk ke dalam usus halus dan di dalam usus halus dirombak menjadi asam amino sederhana. Pencernaan lemak dilakukan dengan mekanisme mengunyah kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, kemudian lemak diemulsikan dengan cairan empedu, kemudian masuk ke dalam usus dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak. Pemeriksaan fisik itu ada 3, 1 mulut, 2 abdomen perut, 3 rektal anus. Pemeriksaan diagnostik itu ada 4, 1 endoskopi, 2 laparoskopi, 3 ronsen BNO, 4 fluoroskopi.